menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Banjarmatu, pada kesempatan pada bagian ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini juga kita akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu terkait dengan program kerja dari guru. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita semua nanti akan mendapatkan info-info terkait dengan kegiatan guru penggerak tersebut. Oleh karena itu, nanti mari kita ikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru penggerak dari SDN Banjarmatu, yaitu Pak Junan. Nanti apa saja yang akan disampaikan, mari kita telah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Shalawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pada pagi hari ini perlu saya sampaikan bahwa program guru penggerak, khususnya yang dilaksanakan seleksi, tahapan dan sebagainya, itu sudah berjalan sampai untuk yang hari ini adalah angkatan yang ke-7. Dan oleh karena itu, rekrutmen guru penggerak masih berlangsung terus. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi syarat, nanti kita ingatkan kembali syarat-syaratnya apa tentang Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah Langsung saja saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala ummatin di masyarakat yang terhormat Bapak Kepala Sekolah saya itu Bapak Haji Semati yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN Banjarmatu yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas aksi nyata di guru penggerak diseminasi aksi nyata modul 1-4 budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Banjarmatu Kabupaten Pekalongan. Shalawat serta salam masih tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata budaya positif sekolah. Dalam waktu 60 menit ke depan, kita akan semuanya memperhatikan apa yang saya sampaikan. Semoga nanti ada hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Agenda kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang tadi sudah kita buka, yang sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah.
Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi konsep dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan yang terakhir refleksi dari materi yang saya sampaikan. Tujuan pembelajaran di materi ini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari guru penggerak ini adalah gagasan Mas Menteri Kemendikbud yang sekarang menggelar profil pelajar Pancasila yang dikemas dalam Merdeka Belajar. Jadi kurikulum yang dulunya akan 13 akan ditingkatkan menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, salah satu caranya adalah mengadakan guru penggerak. Dalam guru penggerak ini sudah ada angkatan 7, ada rekrutmen terbaru angkatan 9 dan 10 yang masih proses. Kemudian eksplorasi konsep di dalam guru penggerak ini, di dalam budaya positif sekolah. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini nanti yang akan kita kupas. Yang akan kita kupas pada teori budaya positif di sekolah ini. Di mana biasanya sekolah itu menerapkan hukuman, kemudian ada juga penghargaan. Tetapi dalam materi ini di budaya positif ini kita akan merubah di restitusi. Jadi hukuman, penghargaan, kemudian dan lain sebagainya itu akan berarti menjadi restitusi di dalam positif budaya positif kelas itu. Kemudian ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada segitiga restitusi dan yang terakhir ada 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu disiplin positif? Semua guru, semua bapak ibu guru pasti sudah menerapkan disiplin positif di sekolahnya. Tanpa kita sadari juga bahwasanya kita juga sudah menerapkan apa yang menjadi pembelajaran di dalam guru penggerak itu. Tetapi langkah-langkahnya saja yang kita masih belum jelas. Secara tidak sadar seperti membuat kerajinan atau membuat karya-karya oleh anak-anak itu juga sudah termasuk di dalam pembelajaran di Merdeka Belajar. Tetapi kita saja yang belum mengerti langkah-langkah yang di mana sih letaknya kreasi, letaknya di keyakinan dan sebagainya itu. Nah, sebelum kita mulai kita lakukan ini dulu. Kegiatan kepalan tangan. Coba teman-teman, kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menempatkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut untuk sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Coba sekarang tangannya dikepal. Kita mengepal tangan. Kita bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada harapan di masa datang. Di dalam otak kita bayangkan di tangan ini ada harapan untuk anak kita, untuk anak didik kita. Terus digenggam, dikepal, bahwasanya masa depan anak kita ada di tangan kita dalam kepala itu. Dirasakan. Setelah itu kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan, kita keluarkan. Kita keluarkan kepala kita dengan tangan pikiran kita bahwasanya anak kita lepas, tangan kita lepas, kita andaikan kita melepaskan anak sudah matang, sudah ada
pandangan untuk masa depan. Ya. Kemudian yang tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Teman Anda B boleh membujuk, membatik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Tangannya dikepal lagi. Kemudian teman sebelah menggoda, mengkritik, atau memarahi, atau mengintimidasi, bahwasanya kepala tangan ini, kepala yang Anda pegang, diintimidasi oleh teman. Contohnya, dalam kepala tanganmu itu, anak didik kamu tidak akan berhasil, anak didik kamu tidak akan bisa pintar. Jangan sampai tergoda oleh godaan teman. Jangan sampai terintimidasi oleh godaan teman, dikritik teman. Bahkan Anda ditawari uang, ini ada uang, jangan buat pintar anak Anda. Buka pelan-pelan, kemudian rasakan apa yang sudah menjadi intimidasi tadi. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Jason dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice teori. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol. Yang sering kita gunakan adalah yang nomor 3 ini, yang biasanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering memarahi anak, sering membakar anak. Kita anggap bahwasanya membakar anak atau memarahi itu hal yang lumrah untuk kita lakukan. Tetapi dalam pembelajaran di guru penggerak ini ternyata yang kita lakukan itu adalah kurang benar. Jadi nanti di akhir materi ini ada pembelajaran resolusi sedikit harus kita. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Kita merubah anak didik kita biar baik, biar berperilaku seperti kita, biar berperilaku seperti guru. Tetapi dalam teori kontrol yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mampu menilai karakter siswa masing-masing. Jadi tidak harus berlaku anggapan kita, tidak harus dari kita sendiri. Kita memaksa, misal anak, kamu jangan nakal. Nanti kalau kamu nakal, saya akan hukum. Itu kurang benar. Di pembelajaran kita mungkin kurang benar. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semisal ada anak-anak yang sering itu adalah mencoret bangku. Kita beranggapan bahwa itu adalah suatu kesalahan. Memang itu salah, tetapi anak tersebut pasti mempunyai tujuan. Kenapa anak itu sampai mencoret-coret bangku? Nah, kita gali informasi sampai menemukan perilaku tujuan yang dilakukan oleh anak itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Anak didik memang kita bisa mengontrol,
tetapi yang lebih bisa mengontrolnya adalah diri sendiri. Nah, hanya kita yang menuntut untuk menjadi lebih baik. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Ini adalah model berpikir menang kalah itu di dalam peringkat. Di kurikulum K13 peringkat sudah tidak dilanjutkan, apalagi di dalam merdeka belajar. Jadi tidak ada menang kalah di dalam pembelajaran itu. Yang ada model berpikir menang dan menang, karena anak sudah mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Kemudian apakah mana disiplin? Seringkali kita berkata-kata tentang disiplin. Disiplin bisa dimulai dari diri sendiri. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, mengasal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini definisi disiplin. Jadi disiplin harus kita mulai dari diri sendiri sebelum kita menerapkannya kepada siswa kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Bahwa pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi itu tadi, disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Jika tidak bisa disiplin, maka penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya yang mendisiplinkan kita adalah pimpinan kita. Bagaimana cara menegurnya pimpinan kita terhadap kedisiplinan kita. Jadi mulai besok kita harus berusaha untuk mendisiplinkan kita sendiri secara lebih baik. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi hukuman atau hadiah ini kita usahakan tidak ada. Kita usahakan tidak ada di dalam lembaga kita, karena nanti akan berpengaruh yang sangat luar biasa terhadap murid. Hukuman itu bisa secara paksaan. Kemudian kalau hadiah, nanti ketika anak-anak itu ingin berprestasi atau ingin memacu keinginannya, pasti akan tergantung hadiah. Saya belajarnya ngaji, dia mendapatkan hadiah. Kalau nanti saya juara 1, hadiahnya akan besar. Jadi akan terpengaruh. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itulah tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya ketika kita sudah bekerja atau mengabdikan diri kepada lembaga,
tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya diperintah oleh pimpinan, tetapi harus dari cakap dari diri kita sendiri. Apa yang menjadi niat kita, maka disitulah harus diri sendiri yang kita perintah, tidak menunggu perintah dari yang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin mencapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah 3 nilai kebajikan universal. Kemudian ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang sekarang dibincang-bincangkan itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini yang harus dilaksanakan di dalam lembaga. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah bentuk religius. Kemudian mandiri artinya pembelajaran mandiri atau anak-anak bisa bersifat mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua sudah kita lakukan di dalam lembaga kita. Sudah kita lakukan. Tetapi langkah-langkahnya saja yang masih kurang tersusun. Masih kurang tersusun. Secara tidak sengaja kita sudah lakukan. Nah, kemudian ini ada teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti yang kita kupas. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini proses kehukuman. Kemudian untuk mendapatkan hadiah, imbalan, penghargaan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ini adalah motivasi utama. Jadi anak-anak kalau terpacu 3 ini, hukuman pasti akan diingat-ingat. Pak, ini kalau saya datang terlambat, nanti saya takut dihukum. Terus kemudian anak-anak tidak jadi berangkat sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hadiah. Ini saya nanti kalau tidak pintar, yang lain mendapatkan hadiah, saya sendiri tidak mendapatkan hadiah, saya malu dong. Jadi anak-anak istilahnya ada rasa kecemburuan sosial. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri, selalu berpikir. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini saya yakin pasti setiap kelas atau setiap guru di dalam kelasnya itu menggunakan peraturan, peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tetapi dalam di kurikulum merdeka kita harus merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana membuat kesepakatan kelas, nanti akan ada di selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah salah satu contoh. Bahwasanya sudah ada peraturan, misalkan di jalan raya ini sudah ada peraturan untuk menggunakan helm, tetapi kita biasanya di jalan raya masih tetap tidak menggunakan helm. Nah, karena itu adalah peraturan, maka bisa untuk dilanggar. Kita ke jalan raya tidak menggunakan helm, tidak ada operasi, contohnya seperti itu.
Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini juga peraturan. Yang ketiga, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini yang ketiga, ini biasanya kalau ada pelatihan apa-apa dikasih waktu. Itu juga suatu peraturan. Untuk mendukung motivasi kritis, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita akan coba untuk merubah dengan keyakinan kelas. Nah, ini ada suatu contoh nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya yang yang ada di dalam tempelan dinding di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas nilai yang dituju. Nah, ini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini diganti keyakinan kelasnya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran atau bisa ditambah ini budaya antri dan lain sebagainya. Gunakan masker, dan termasuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Jadi yang sebelahnya warna putih ini adalah peraturan yang biasanya sering kita gunakan. Nah, jadi besok kita belajar dari peraturan ini diganti ke keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas ini? Kalau peraturan kelas identik kita yang membuat atau gurunya yang membuat sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas kita bentuk dengan siswa, dengan murid. Kita diskusi dengan murid dengan cara menempelkan atau dituliskan di papan. Jadi anak-anak membuatkan ide sendiri. Kalau keyakinan kelas ini. Nah, ini tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ini adalah contoh. 4 ini contoh yang kita lakukan untuk merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi, semisal sudah ada peraturan yang terpampang, murid-murid di kelas kita suruh untuk berdiskusi. Apakah peraturan kelas itu sudah kita sepakati atau kita tambahi dan kita diskusikan lagi. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, ini kita catat anak-anak usul apa, mengasih saran apa kepada kita untuk keyakinan kelas kita catat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jika ada kata-kata yang kurang pantas, kita bisa merubahnya. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat oleh anak-anak tadi. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Jadi kita setelah diskusi mengenai keyakinan kelas, kita cek lagi, kita cek kembali, biar peraturan itu murni menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 dan 7. Kalau aturan biasanya itu buahnya, poin-poinnya buahnya. Tapi kalau keyakinan kelas kita ringkas saja. Yang penting anak itu aman, nyaman dengan keyakinan yang dibuatnya sendiri. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, setelah itu setelah dibuatnya, anak-anak bisa membacanya ulang lagi. Dan bisa dibumbui dengan tanda tangan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Jadi sudah biasanya bisa dicapai di mading atau di
Ini. Bagaimana jika ada pelanggaran? Kita suruh maju dalam barisan. Kemudian kita tanya, kenapa kamu tidak membawa topi? Dengan alasan berbagai macam alasan, anak tersebut pasti akan menjawabnya. Kemudian kita secara sengaja menyuruh, ya udah sekarang kamu berdiri dulu di depan bendera. Contohnya seperti itu. Itu adalah merupakan suatu hukuman tanpa kita sadari bahwa itu adalah hukuman. Kemudian sanksi atau konsekuensi, misalkan tidak membawa topi. Setelah kita tanya-tanya panjang lebar, kemudian di ujungnya kita membolehkan sanksi. Ayo kamu sekarang harus beli topi karena kamu tidak membawa atau tidak memakai topi. Itu adalah sebuah sanksi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini yang mungkin belum kita laksanakan di dalam lembaga kita ini, karena kita baru mengenal di Merdeka Belajar ini. Nah ini hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Di sini ada hukuman, contohnya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika anak dihukum, pasti anak tersebut akan sakit hati. Kenapa saya melanggar seperti itu saja harus dihukum? Pasti anak berpikiran seperti itu. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Jadi hukuman konsekuensi kita hilangkan, kita ganti dengan restitusi. Kemudian yang ini ada hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Dengan hukuman itu pasti anak-anak akan selalu teringat, wah saya pernah dihukum ini. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, yang konsekuensi ini misalkan tadi langsung diberi sanksi, kamu harus beli topi. Nah itu jangka pendeknya. Masih teringat kenapa saya punya topi kok masih disuruh beli topi karena tidak membawa. Yang restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Yang hukuman konsekuensi negatif, yang restitusi menguatkan positif. Intinya kalau ada anak-anak melanggar keyakinan, itu kita terapkan restitusi. Contohnya, semisal anak tidak membawa topi, kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kita tanya, kenapa kamu tidak memakai topi? Pasti anak itu menjawab dengan berbagai alasan. Contohnya, maaf Pak, ketinggalan di rumah. Terus kemudian ditambahi lagi dengan pertanyaan, apakah kamu tadi datang ke sekolah terlambat atau tidak? Tidak Pak, saya tidak terlambat. Dari negatif tidak membawa topi, kemudian muncul positif. Positifnya apa? Tidak terlambat sekolah. Itu sudah kembali lagi ke positif. Kemudian digali lagi pertanyaan, kamu mau jadi apa? Atau kamu besok kalau sudah besar ingin jadi apa? Istilahnya itu dikejar terus dengan pertanyaan tentang restitusi. Bisa dulu jalan. Peraturannya adalah ini yang tentang peraturan tadi. Kemudian konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika anak melanggar di restitusi, yang paling akhirnya itu menanyakan bagaimana cara memperbaiki masalahnya. Nah, pasti anak akan menjawab, iya Pak, saya akan mengulanginya lagi. Kemudian kita masih keluarga, kita menguatkan lagi. Udah, kalau kamu ingin menjadi anak kita atau ingin menjadi beberapa dan sebagainya, maka kamu harus merubahnya. Nah, di akhir pertanyaan itu tidak ada lagi tentang hukuman atau konsekuensi. Istilahnya kita melurus, diambil dulu positifnya. Nah, ini juga contoh hukuman mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif di restitusi. Ini
adalah salah satu contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah pengertian hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ini yang sering kita buat. Anak-anak tidak pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan itu. Langsung saja kita menulis sendiri. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman itu seringkali kita gunakan fisik ataupun psikis. Contohnya fisik yaitu hukuman cewek, terus mabuk. Kemudian kalau psikis bisa dengan kolongan, bisa dengan kata-kata yang tidak enak, itu kita buang jauh-jauh. Kita bawa tentang hukuman ini. Karena bakalan anak pasti tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Pasti anak-anak itu tetap mengingat dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dalam sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain tentang konsekuensi. Nah, ini restitusi. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi ini adalah bagaimana cara kita memanusiakan manusia untuk menjadi manusia dan untuk terjun di dalam manusia atau warga sekitar. Di sini ada contoh tindakan. Membersihkan WC karena mematahkan WC teman. Ini masih kosong, hukuman atau konsekuensi ini? Membersihkan WC. Contohnya anak-anak. Abdi, kamu kok mematahkan WC teman kamu? Sekarang kamu membersihkan WC. Nah, di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, termasuk hukuman. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Di sini hukuman atau konsekuensi. Kita lihat konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga sangat sering kita praktekkan. Kita manggil murid, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan atau tidak mengerjakan PR? Ayo maju, kakinya diangkat. Nah, ini sangat sering. Ini merupakan hukuman. Kemudian kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ini konsekuensi. Nah, ini kita belajar budaya positifnya. Dari contoh-contoh tadi di budaya positif ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini adalah
segitiga restitusi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Lobito. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Calvino, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Padahal memberikan penghargaan itu adalah keyakinan agar anak-anak itu bisa menjadi lebih baik, bisa kejar-kejaran untuk menjadi yang terbaik di dalam hidup tersebut. Tetapi apa yang kita berikan penghargaan itu ternyata kurang benar. Di dalam teori ini kurang benar. Ada beberapa pengaruh di sini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Pengaruh tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Nah, dari poin-poin ini, pengaruh ini pasti pernah kita merasakan. Misal kita memberikan penghargaan kepada satu anak. Setelah memberikan penghargaan kepada salah satu anak, di rumah kita beranak-anak, apakah kita sudah tepat memberikan si A misalkan, si A itu menjadi juara satu, kalau kita beri penghargaan apa gitu? Apakah tidak si B yang kita berikan penghargaan? Jadi di sini juga kita menimbulkan kecemasan, juga menimbulkan keraguan. Intinya di situ. Jadi anggapannya kita baik, tetapi dalam teori ini adalah kurang benar. Kemudian anak juga yang diberikan penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas atau mematikan kreativitas anak itu sendiri. Contohnya si A itu mendapatkan juara satu. Juara satu misalkan di bidang seni. Yang menonjol banyak bidang seni, tapi yang lainnya masih rata-rata di anak yang lain. Kemudian yang satunya si B tidak mendapatkan penghargaan, tapi si B itu menonjolnya di dalam bidang olahraga. Berarti anak tersebut sudah berbeda di dalam bidangnya masing-masing. Jadi itu yang intinya dalam teori ini tidak mengajukan untuk memberikan penghargaan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya bertahan hidup, kebutuhan fisiologi untuk dapat bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Semuanya ini adalah kebutuhan dasar manusia, mulai dari kecil sampai tua. Pasti membutuhkan kebutuhan dasar. Ini adalah contoh permasalahan restitusi yang terjadi di suatu lembaga. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mendapati situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Bagaimana kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Kalau kita belum mengenal restitusi, pasti kita langsung memutuskan bahwa Doni itu bersalah. Karena Doni seringkali meminta bekal makan kepada temannya dengan paksa. Apa kita mengidentifikasi lebih jauh? Pasti Doni, kenapa kamu sering meminta makan kepada temanmu? Itu tidak baik dan ini.
Tetapi kalau kita apa itu cari dengan restitusi, maka nanti permasalahannya akan ketemu. Dari pertanyaan pertama, kenapa, kemudian yang kedua bagaimana, bisa sering tidak membawa bekal. Nah, ini adalah sedikit restitusi. Kita memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini ada sedikit banyak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka yang bersalah itu tidak akan merasa bersalah lagi. Anak tersebut akan kembali kepada temannya dengan bahagia lagi, dengan tidak ada kesalahan lagi. Setelah kita melakukan restitusi, dengan cara ini apa yang harus dilakukan? Ini apa sedikit restitusi? Menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol yang ini adalah contoh-contoh perkataan. Perkataan yang kita utarakan kepada anak ketika anak itu melanggar keyakinan kelas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua berlaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi tetap mana sendiri-sendiri. Apa sedikit restitusi? Menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol yang ini adalah contoh-contoh perkataan. Perkataan yang kita utarakan kepada anak ketika anak itu melanggar keyakinan kelas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua berlaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi tetap mana sendiri-sendiri. Nah, ini contoh yang kita tanyakan kepada anak ketika anak itu melakukan kesalahan, melakukan apa itu melanggar keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kata-kata contohnya penguatan yang dikatakan guru. Perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga berbuat salah. Ibu atau bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan yang benar, tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa dikatakan kepada anak ketika anak tersebut melanggar keyakinan kelas. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, ini pasti anak-anak akan menjawab dengan panjang. Yang bicaranya banyak pasti alasannya juga banyak. Yang tidak punya omong atau bicara sedikit pasti cuma sedikit. Ini ada contoh-contohnya. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus menunggu teman. Itu untuk kamu menunggu teman. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tetapi maukah kamu menambahkan sikap baru yang lebih baik? Ini contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Setelah dua tadi dilaksanakan, kemudian ini yang terakhir menguatkan yang dikatakan guru. Nilai apa yang kita percaya di kelas sekolah? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang idealnya seperti apa? Kamu menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Yang sering digunakan ini adalah yang poin ini. Kamu ini jadi anak yang seperti apa? Ini yang sangat menyentuh dia. Sambil dilus-lus bisa. Kalau kamu melanggar keyakinan kelas, kamu besok mau jadi seperti apa? Terus kamu berjanji tidak akan melakukan tindakan tersebut lagi atau bagaimana. Kata-kata ini tidak hanya sini saja, bisa dikembangkan sendiri. Ini ada sebuah contoh dalam restitusi. Nah ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
memperbaiki hubungan, tawaran bukan pasangan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan lagi kepada kelompoknya. Biar kalau masuk kelas itu tidak mau pada teman yang lain. 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini semuanya yang ada yang melakukan pada diri kita yang sudah sering kita laksanakan. Sebagai penghukum, kita sering menghukum anak, membuat orang bersalah, kita sering membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian teman, kita anggap anak-anak itu sebagai teman kita. Pemantau, kita selalu memantau anak-anak setiap tindakan yang ada di sekolah. Manajer, kita menjadi pemimpin bagi anak-anak. Penghukum, ini adalah contoh kata-kata penghukum. Patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu ada salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini yang sering-sering kita letakkan. Awas kamu, jangan rame. Yang kedua, untuk membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya. Gimana coba kalau kamu berbuat begini? Ini sebetulnya semisal anak itu melakukan kesalahan, misal jangan PR. Awas nanti kamu akan saya bilang kepada ibumu kalau kamu tidak mengerjakan PR. Tapi anak itu akan berpikir, wah ini saya merasa bersalah banget karena tidak mengerjakan PR. Kemudian teman, nah ini guru sebagai teman pada muridnya. Contohnya, ayo bantulah bagi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, itu baru bereskan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk melalui seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut, makanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Ini biasanya yang sering terjadi adalah kedekatan antara guru kelas dengan murid. Guru seringkali kita bantu murid, maka murid yang dimintai bantu itu kemungkinan tidak akan mau kalau dimintai bantu guru lain. Misalkan kelas 6 hanya terikat kepada guru kelas 6 saja. Kemudian kalau dimintai tolong oleh guru fisika, kemungkinan anak tersebut akan berat. Mau tapi berat. Karena tidak sering bertemu dengan guru yang lainnya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau adalah ini contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Selalu memantau muridnya. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, apa yang kita yakini? Ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini adalah contoh sebagai guru sebagai manajer. Itu tadi materi tentang budaya positif. Mungkin kita buka sesi 2 pertanyaan. Oke Bapak Ibu, ada yang pernah bertanya? Kita buka 2 pertanyaan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Monggo.
kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga untuk materinya untuk budaya positif di sekolah. Yang mau saya tanyakan di sini Pak Sunan ya, bagaimana peran guru bergerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih dulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran guru bergerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain? Pada intinya guru bergerak dalam menularkan kebiasaannya kepada guru lain adalah dengan cara bersosialisasi atau melakukan aksi nyata seperti yang kita kerjakan pada siang hari ini. Kemudian kolaborasi kerjasama antar teman sejawat, antar KKP, SPTP itu juga bisa sebagai bentuk penularan guru bergerak terhadap guru yang lainnya. Kemudian dalam membangun budaya positif di sekolah, membangun kolaborasi keterlibatan semua pihak yang ada di lembaga tersebut, mulai dari pimpinan, mulai dari guru, staf, kemudian wali murid, komite, kemudian semua warga yang ada di sekolah tersebut. Jadi istilahnya guru bergerak kita keluarkan sebisa kita, dan apa yang kita dapatkan di dalam materi guru bergerak itu harus kita terapkan di lembaganya masing-masing. Berikutnya, terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan tadi yaitu Bapak telah menerangkan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan. Apa perbedaan di antara ketiganya tersebut? baik, perbedaan antara peraturan, keyakinan, dan restitusi ya. Kita lihat slide kembali. Hukuman, kemudian apa itu konsekuensi, dan restitusi. Kalau keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang bersumber dari nilai kebajikan universal yang dimusyawarahkan kepada siswa sehingga menjadi bentuk suatu keyakinan atau kesepakatan. Itu artinya yang untuk keyakinan. Kalau yang untuk peraturan, baik. Untuk yang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa yang terjadi. Intinya hukuman itu yang membuat adalah gurunya sendiri tanpa musyawarah dengan murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu di refleksi materi. Kita akan melakukan refleksi sebelum kegiatan siang hari ini kita tutup kita akhiri. Peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti kegiatan verifikasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Peristiwa